Kalau kalian mengingkarinya, kalau kalian meremehkannya, tunggu saja azabnya. Gus Nur atau kalian yang akan hancur. 7 turunannya dicabut keberkahan hidupnya. Kalian di dunia boleh selamat. Kalian di dunia boleh bersenang-senang. Tapi hidup tidak pernah wawas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Lutfi Info. Jadi kali ini saya akan mengabarkan mengenai pembacaan pledoi Gus Nur, tepatnya tanggal 29 Maret 2021, tepatnya hari ini tadi. Agenda pembacaan pledoi Gus Nur, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang penting kita saling mendoakan yang terbaik untuk Gus Nur, dan kita doakan agar Pak Hakim dan siapapun tanpa terkecuali mudah-mudahan memegang teguh keadilan yang sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sesuai akan syariatnya dan tidak akan melanggarnya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Amin. Mudah-mudahan diberikan hidayah. Jadi pledoi Gus Nur ini akan saya bacakan. Ini kutipan saja. Mubahalah Gus Nur. Inilah kutipan redaksi Mubahalah Gus Nur yang merupakan bagian dari pledoi pribadi Gus Nur yang berjudul "Teruslah dengan kesombonganmu. Demi Allah, azab Allah pasti akan mendatangimu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kalau memang benar apa yang dituduhkan ke saya, kalau memang benar saya punya niat menebarkan kebencian, ada niat memecah belah bangsa, suku, ras, agama, dan golongan, maka azab 7 turunan saya, laknat 7 turunan saya, cabut keberkahan hidupku, ya Allah, hina dinakan dunia dan akhiratku, ya Allah. Jangan golongkan aku menjadi golongan umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Mari kita aminkan. Tapi, ya Allah, kalau ternyata yang dituduhkan ke saya tidak benar, maka ternyata merekalah yang zalim kepada saya, yaitu kepada Gus Nur, merugikan saya, merugikan keluarga saya, maka azablah 7 turunan mereka. Amin. Semua yang terlibat menzalimi saya dalam perkara ini tanpa terkecuali. Bila perlu semua yang ada di ruangan ini, ya Allah,
Kalau ada yang tidak bersih hatinya menolak sumpah mubahalah ini, maka azab, laknat, dan cabut keberkahan 7 turunan hidupnya ya Allah. Amin ya Allah. Amin biqabulil hajat. Amin ya Allah. Pelapor, Pak Hakim, Pak Jaksa, dan pengunjung semua tanpa terkecuali, azab seberat-beratnya kalau di dalam hatinya ada unsur ketidakadilan ya Allah. Amin. Silahkan tidak percaya dengan pledoi saya ini. Saya sudah lepas dengan semua unsur percaya, tidak percaya manusia, tapi di atas kepala saya ini ada Al-Quran. Kalau saya salah, sudah saya serahkan 7 turunan saya untuk dilaknat. Kalau Anda tidak percaya, berarti secara tidak langsung kalian semua menentang kebenaran Al-Quran ini. Kutipan pledoi Gus Nur. Ini adalah mubahalah. Yang barusan saudara semua dengar itu adalah kutipannya. Intinya, Gus Nur pribadi, beliau sudah pasrah karena beliau memilih lillah. Pasrah bukan berarti kalah, tapi beliau memilih lillah karena beliau tidak punya apa-apa. Jabatan tak punya, kekuasaan tidak punya. Beliau hanya berharap dan bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya, yang Maha Adil. Beliau berani bersumpah, bermubahalah, membawa Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, tidak sembarangan. Kalau memang yang diucapkan oleh Gus Nur itu salah, menebar kebencian, memecah belah bangsa, Gus Nur siap diazab 7 turunannya dan dicabut keberkahan hidupnya. Tidak main-main. Kalau kalian anggap itu sepele, mubahalah kok sendirian. Itu yang selalu kalian jawab, yang selalu kalian ucapkan. Kalian boleh tidak percaya dengan omongannya Gus Nur, tapi kalian harus percaya apa yang dibawanya Gus Nur, yaitu Al-Quranul Karim. Kalian harus percaya dengan Al-Quran, karena Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah. Kalau kalian mengingkarinya, kalau kalian meremehkannya, tunggu saja azabnya. Gus Nur atau kalian yang akan hancur. 7 turunannya dicabut keberkahan hidupnya. Kalian di dunia boleh selamat. Kalian di dunia boleh bersenang-senang. Tapi hidup tidak hanya di dunia. Kita di dunia ini mencari bekal. Apa yang kita bawa besok setelah kita mati, masuk ke dalam kubur. Itu baru awal muasal kita menentukan jalan kita. Al-jannatu atau wan-naru. Itu pilihannya. Gus Nur kenapa selalu mubahalah? Dan sering dari dulu Gus Nur bermubahalah sampai banyak Al-Qur'annya, sampai dibawa anak dan istrinya. Berarti itu adalah sungguh-sungguh, dan itu tidak main-main. Gitu saudaraku. Yang penting yang satu resonansi dengan Gus Nur. Doakan Gus Nur selalu, dan doakan juga kepada ulama-ulama yang lainnya yang masih istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah jaga, mudah-mudahan Allah lindungi dari berbagai macam mara bahaya. Amin.
Gini saudaraku, kita pakai akal aja ya. Apa yang diucapkan Gus Nur, kalau kalian lihat videonya, saya ulang lagi, kalau kalian lihat videonya dari awal sampai akhir, jangan dipotong. Kalian pahami, kalian cermati, itu adalah tanda bukti kecintaannya Gus Nur terhadap NU. Memang bahasanya Gus Nur seperti itu, tapi kalian harus tahu dan harus mengerti, kalian cermati apa maksud tujuan Gus Nur mengucapkan seperti itu. Harus dipahami. Jangan pandang dengan kebencian. Kalau kalian sudah benci kepada siapapun, walaupun yang diucapkannya itu benar, pasti salah menurut kalian. Pasti salah menurut kalian. Dan harus salah. Dan memang salah. Karena kalian dari awal sudah ada kebencian. Coba kita netral. Tidak ada kebencian. Walaupun yang diucapkan itu kepada musuh kita, misalnya kan, kepada musuh kita yang kita tidak suka. Kalau itu yang diucapkannya benar, mengkritik kita, walaupun kita tidak suka dengan orang itu, kita benarkan dan kita terima dengan kerendahan hati kita terima, karena itu kritikan, walaupun dengan caranya keras. Kan caranya seseorang ini kan masing-masing, karakter orang kan masing-masing. Ada yang lembut, ada yang santai, ada yang agak tegas, ada yang tegas, ada yang berapi-api, macam-macam. Jangan kalian lihat kata-katanya, tapi kalian lihat maksud dan tujuannya. Apa? Ada apa kok bisa ngomong kayak gitu? Gitu secara akalnya. Jangan ada kebencian. Sekarang saya repot. Kalau sudah ada kebencian, walaupun yang diucapkan Gus Nur benar, pasti kalian salahkan. Dan harus salah, dan memang salah. Gitu saudaraku. Saya sama Gus Nur ini baru kenal. Jujur, saya baru kenal dengan Gus Nur. Tapi beliau insya Allah tidak yang kalian pikirkan itu. Khususnya para yang membenci Gus Nur, menghina pribadinya, menjelekkan pribadinya. Pernah saya tanya seperti itu kepada Gus Nur. Gus Nur dibilang ini. Biarlah mas, gak apa-apa. Lagipun saya gak ada waktu ngurusin mereka itu. Itu jawabannya Gus Nur. Berarti apa? Tujuan Gus Nur bukan itu. Tujuan Gus Nur kembalilah NU kepada hitohnya. Yang diucapkan Gus Nur itu. Gus Nur ini orang NU, bagian dari NU. Otomatis kalau orang NU mengkritik NU, otomatis ada kepedulian dan kritik membangun yang diucapkan Gus Nur ini. Jadi terimalah. Gus Nur sangat sayang kepada NU. Mbah-mbahnya Gus Nur itu NU semua. Otomatis anak keturunannya dari mbahnya Gus Nur termasuk Gus Nur itu adalah darah daging NU. Gitu saudaraku. Itu adalah kutipan dari mubahalah pledoinya Gus Nur tadi. Agenda pembacaan pledoi. Dan insya Allah besok hari Selasa keputusannya, mudah-mudahan itu putusan
yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Allah yang memberi jalan, Allah yang memberi keputusan apapun itu, insya Allah itu yang terbaik menurut Allah. Kita harus menerima qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Tapi sebagai manusia kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik untuk Gus Nur dan kepada ulama-ulama yang lainnya yang masih istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu saudaraku. Dan ini salah satu kiai pimpinan pondok pesantren Al-Islah Bondowoso, Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LCMA. Beliau mengucapkan seperti ini. Apa yang dilakukan Gus Nur itu mengoreksi dan memberikan nasihat kepada NU. Coba kalian pahami itu. Sama seperti yang disampaikan Habib Taufik As-Segaf, Gus Najih, Gus Aam, dan banyak lagi tokoh lainnya, bahkan si Dogiri juga menerbitkan buku mengkritik NU secara keras. Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LCMA, pimpinan pondok pesantren Al-Islah Bondowoso, Jawa Timur. Kalian pahami apa yang diucapkan Kiai Toha ini? Itu yang diucapkan Gus Nur itu yang sudah saya sampaikan tadi. Mengkritik, mengoreksi, wajar. Gitu saudaraku. Memang bahasanya Gus Nur seperti itu. Tapi jangan kalian nilai dari bahasanya, tapi nilai dari maksud dan tujuannya Gus Nur. Kok bicara seperti itu? Ada apa sebabnya? Apalagi yang bicara dengan Gus Nur ini adalah pakar hukum tata negara, yaitu Bang Refli Harun. Kalau yang diucapkannya Gus Nur itu salah, menebar kebencian, memecah belah bangsa, otomatis tidak diupload di channelnya Bang Refli Harun. Karena beliau sebelum mengupload itu, beliau periksa, beliau pelajari, beliau dalami lagi dari ucapan demi ucapan. Kalau itu menurut beliau tidak pantas, pasti beliau tidak akan upload di YouTube. Karena beliau paham tentang hukum, pakarnya. Gitu saudaraku. Kita pakai dalil akal aja, pakai akal saja. Akal sehat, gunakan selalu. Tetap revolusi akhlak. Gitu saudaraku. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Gus Nur wabil khusus dan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif dan kawan-kawan yang lainnya. Mudah-mudahan dalam lindungannya Allah dan diberi kekuatan oleh Allah dan selalu diberikan istiqomah di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan disehatkanlah jasmaninya maupun rohaninya. Binniyati liridhoillah wa bidnillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya hamba yang lemah, makhluk yang lemah, dan hanya bergantung dan berharap kepada Allah yang maha kuat atas segala-galanya, yang maha kuasa atas segala-galanya. Mudah-mudahan Allah tunjuk keadilan seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Ilal liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.